Shalom, puji Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan yang baik dan menganugerahkan yang sempurna kepada setiap kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Kau memberkati, mengurapi setiap doa-doa kami, baik doa pagi maupun doa malam, untuk pemulihan kami, baik untuk yang sakit maupun yang mendapatkan Tuhan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya setiap kami yang sakit, yang punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan, mereka yang putus asa, mereka yang mengalami jalan buntu, Tuhan memberi pengharapan, kekuatan, semangat, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap orang boleh menjadi berkat Tuhan, supaya mereka boleh bersaksi, mereka menjadi alat Tuhan di dalam nama Yesus. Biar kuat kuasa Tuhan menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Ayub 42 ayat 10 sampai dengan 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan sekali lagi ayat ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi diperlukan kita berdoa untuk orang-orang lain, sahabat-sahabat kita, maupun juga untuk yang kita kenal, yang kita kasih, dan yang menderita, yang kekurangan. Sekali lagi saya ulangi. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub itu bisa juga berkata kita. Lalu Tuhan memulihkan keadaan saya setelah saya meminta doa untuk sahabat-sahabat saya. Dan Tuhan memberkati kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Dari sini kita melihat bagaimana akhir daripada hidup Ayub. Dia masih punya umur tambahan dari Tuhan 140 tahun. Lebih daripada umur yang dia punyai saat itu. Bahkan dikatakan dia mati dalam usia tua dan lanjut umur. Tapi kalau kita melihat siapakah Ayub itu? Ayub adalah orang yang saleh di zamannya, yang juga mengenal Tuhan. Dan dia selalu berdoa untuk anak-anaknya. Suatu saat iblis datang kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan membuka pagar supaya Ayub bisa dicobai oleh iblis. Maka Tuhan berkata, silakan engkau mencobanya, tetapi jangan sampai mengambil nyawanya. Maka kemudian apa yang terjadi? Seluruh harta benda Ayub dalam 1 hari dirampok, dijara orang, dan kemudian anaknya dalam pesta meninggal kena bencana. Bahkan Ayub mengalami kusta
atau sakit kulit yang berat sampai dia menggaruk, badannya yang gatal, yang rusak dengan pecahan kaca. Istrinya pun meninggalkan dia supaya dia mengajak Ayub untuk mengutuki Allahnya. Dari sini banyak orang tidak mengenal. Bahkan mereka-mereka yang menolong Ayub pun masih mengatakan bahwa Tuhan yang telah menimpakan bencana kepada Ayub. Demikian juga Ayub dahulunya berkata bahwa Tuhanlah yang menjadikan, Tuhan yang mengambil semuanya. Tetapi pada akhirnya Ayub mencabut perkataannya. Dan kemudian dia tidak menuduh Allah lagi sebagai penyebabnya. Dan kemudian Allah menyuruh Ayub untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang mencoba mengoreksi, yang mencoba menunjukkan kesalahan Ayub sehingga dia ditimpa bencana. Padahal ketiga sahabatnya itulah yang salah. Akhirnya Ayub mendoakan ketiga sahabatnya. Dan kemudian saat itu keadaan Ayub dipulihkan. Semua orang ingin dipulihkan dalam keadaan yang sukar, sakit, penyakit, punya masalah, persoalan, tantangan. Baik keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Namun apakah semua orang mau mendoakan sahabat-sahabatnya? Apakah semua orang mau mendoakan, bahkan mengucap syukur, tidak menuduh Allah ketika dia dalam bencana, tapi menyadari bahwa dirinya sendiri sedang dalam ujian? Jikalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Yaitu kita harus kembali kepada Tuhan, mencabut perkataan kita yang menuduh, berkeluh kesah, dan kita belajar untuk mendoakan di tengah penderitaan kita. Di tengah masalah kita berdoa meniru seperti Ayub. Maka Tuhan memulihkan apa yang terjadi kepada Ayub. Setelah dia dipulihkan, maka teman-temannya, saudara familinya datang makan bersama-sama. Dan mereka kemudian memberikan uang 1 kesita dan juga memberikan cincin emas. Apa kemudian selanjutnya? Ternyata Ayub tambah lama dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ayub sehingga dia punya ribuan. Itu boleh dikatakan kambing, domba, onta, belum keledai betina, dan lain sebagainya. Belum lembunya. Sehingga di zaman itu Ayub diberkati, dipulihkan 2 kali lipat, bahkan lebih daripada apa yang pernah dia hilang. Dan dia mempunyai anak, bukan 3 yang hilang, tetapi dia mendapatkan 7 anak. Bahkan 3 anak perempuannya itu adalah yang paling cantik di negeri itu. Ayub diberi tambahan umur, sehingga menikmati 140 tahun lagi. Dan Ayub sungguh-sungguh dia berhasil. Kalau kita mau merenungkan di dalam Ayub 23 ayat 10, tidak perlu dibaca. Dia berkata, seandainya Tuhan menguji aku, seandainya, maka aku akan timbul seperti emas. Kata seandainya, yaitu seandainya Tuhan menguji aku, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku timbul menjadi seperti emas. Tuhan tidak pernah menguji seseorang, namun dia mengizinkan ujian terjadi karena faktor-faktor dirinya sendiri yang lalai salah, atau mungkin karena bencana, karena kesalahan orang lain. Atau memang diizinkan supaya kita belajar untuk melihat Tuhan bukan dari berkatnya semata-mata, tetapi persahabatan, kepercayaan, iman, keteguhan, semangat, ketekunan, dan tentunya saudara kita tetap setia dalam kesulitan. Saya teringat juga di dalam situasi 10 tahun telah lewat. Ketika saya melayani, tiba-tiba malam hari saya mendapatkan satu suara menyebut nama saya. Dan berkata, menyebut nama saya. Berkata, Fengki, kamu akan kena sakit gula. Hati-hati. Suara itu lenyap. Saya heran, karena saya mendengar suara seperti ini. Ini beberapa kali. Dari tulang yang keropos, Tuhan kasih tahu sehingga sebelum tulang keropos saya sudah diberitahu. Kali ini diberitahu tentang akan sakit gula. Maka saya pergi ke laboratorium dan kemudian saya cek, ternyata saya sudah mendekati border atas, yaitu garis batas atas. Mendekati. Sehingga saya mulai kurangi makan nasi, gula, dan sebagainya.
Sampai hari ini saya kurangin. Dan saya tidak kena sakit gula. Dari sini kita melihat bahwa Allah itu bisa memulihkan. Allah itu memperhatikan kesehatan kita. Sama seperti ketika dia memulihkan keadaan Ayub, yang ketika dia mengalami torok hancur semua badannya, tapi Allah bisa memulihkan sekejap. Iblis mencoba menghancurkan, merusak, membinasakan, dan mencurinya, tetapi Allah memberkati. Sehingga dikatakan dalam Yakobus pasal 1, kita belajar itu ayat yang terakhir dikatakan apa? Bahwa semua yang baik, pemberian yang baik, dan semua anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Puji Tuhan, mari saudara kita kembali, Allah akan memulihkan saudara. Di dalam doa-doa saudara, ketika saudara kembali setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh belajar kisah yang mengharu birukan. Kisah yang menyedihkan namun berakhir dengan satu kebahagiaan. Keadaan yang sulit, begitu sulit, dihancurkan oleh iblis, dirusak, dicuri dan dibinasakan. Tetapi Engkau memulihkannya. Engkau memberikan yang baik. Engkau menganugerahkan yang sempurna. Sehingga dalam kondisi yang hancur sekalipun, yang sudah tidak punya harapan, teman-teman saudara kami yang punya masalah persoalan tantangan, hutang piutang, begitu sulit sekali hidupnya, mungkin sudah putus asa dan kehilangan harapan. Biar melalui ini timbul kembali harapan bahwa Engkau sanggup memulihkan. Di akhir dari hidup kami akan bahagia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada pemulihan, biar ada kesembuhan, biar ada kesegaran, kekuatan, dan semua dipulihkan. Teman-teman yang menjauh, orang-orang yang menyingkir dari kita, mereka akan kembali datang karena Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap saudara yang punya persoalan beban, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, dekapkan bagian tanganmu kepada yang sakit. Di dalam nama Yesus kami memberkati tangan itu menjadi tangan-tangan yang diurapi Tuhan. Boleh menjadi pulih sembuh. Boleh mendapatkan bahagia, damai sejahtera, kekuatan, ketekunan, setia. Demi nama Yesus Kristus, biar pemulihan itu terjadi. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa. Dan jika saudara membutuhkan doa dan konseling, silakan hubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.